Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dan teman saya Wawan Hermawan. Kami mahasiswa dari Unpad Semarang, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik kelas D. Mengenai tugas besar irigasi bangunan air 2, tugas kedua kami akan mempresentasikan beberapa tema, yaitu antara lain tema 1, prosedur desain bendung, tema 2, bangunan bagi dan bangunan sadap. Next. 1. Prosedur desain bendung. DMFET ini merupakan bagian tahapan perencanaan bendung, dimulai dari pola pengelolaan SDA, rencana pengelolaan SDA, prastudi kelayakan, studi kelayakan, antara lain yaitu teknik ekonomi, lingkungan, dan juga perencanaan umum dan desain pendahuluan. Selanjutnya perencanaan teknis atau desain rinci. Next. Pola pengelolaan SDA pada pasal 26 ayat 1 diatur bahwa dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan antara lain 1. Prastudi kelayakan, 2. Studi kelayakan, 3. Perencanaan umum, 4. Perencanaan teknik. Pada pasal 26 ayat 2 diatur bahwa dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang harus dilakukan 1. Studi kelayakan, 2. Perencanaan umum, 3. Perencanaan teknik. Pada umumnya, setiap bendung adalah merupakan pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang sampai tinggi, sehingga setiap perencanaan bendung harus dilengkapi dengan studi kelayakan. Next. Rencana pengelolaan SDA. Pelaksanaan pembangunan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 34 dilakukan melalui antara lain konsultasi publik, tahapan survei, investigasi, perencanaan, serta berdasar pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi. Next. Prastudi kelayakan, pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001. Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. Dalam risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. Konstruksi dengan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknis saja. Next. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010. Studi kelayakan untuk pembangunan bendung pengelolaan sumber daya air dituangkan dalam dokumen studi kelayakan yang paling sedikit memuat antara lain analisis kondisi topografi untuk tapak rencana bendung, jalan akses, kuari dan buru area, penyimpanan material, tempat pembuangan galian, dan daerah genangan. B. Analisis geologi yang berkaitan dengan tapak bendung, lokasi material, bahan bendung, dan daerah genangan. C. Analisis hidrologi daerah tangkapan air. D. Analisis kependudukan di daerah tapak bendung dan rencana penanganan serta daerah penerima manfaat bendung. E. Analisis sosial, ekonomi, dan budaya pada daerah tapak bendung dan rencana genangan serta daerah penerima manfaat bendung. F. Analisis kelayakan teknis, ekonomis, termasuk umur layak bendung dan lingkungan untuk setiap alternatif rencana bendung. G. Rencana bendung yang paling layak dipilih. H. Desain bendung yang paling layak dipilih. I. Rencana penggunaan sumber daya air. Next. Studi kelayakan perencanaan umum terdiri dari gambaran umum bendung dan nasibnya, viability konstruksi, pertimbangan dalam pemilihan lokasi, pertimbangan dalam penetapan tipe dan dimensi bendung dilihat dari aspek antara lain topografi, geoteknik, hidrologi, dan pengendalian banjir maupun ekonomi. Tata letak bangunan, fasilitas pendukung termasuk jalan masuk dan jalan kerja, sumber material, dan lain-lain, dan lain sebagainya. Next. Desain pendahuluan. Desain pendahuluan adalah desain definitif yang mencakup desain untuk bangunan-bangunan pokok seperti tubuh bendung, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, bangunan pengolah, dan lain sebagainya. Tujuan penyiapan desain pendahuluan salah satunya adalah untuk mendukung perhitungan perkiraan biaya pembangunan bendung yang diperlukan pada tahap studi kelayakan. Sebelum penyiapan desain pendahuluan, terlebih dahulu perlu disiapkan kriteria desain sesuai dengan tipe bendung, lokasi, dan material yang akan dipakai berdasar
pada norma, standar, pedoman, dan manual yang terkait. Next, pelaksanaan teknis atau desain benci. Perencanaan desain bendung terdiri dari antara lain merancang desain bendung, analisis kontrol stabilitas tubuh bendung, analisis kebutuhan stabilitas, penambahan bangunan pelengkap bendung. Dalam analisis kontrol stabilitas tubuh bendung, antara lain tekanan air, tekanan lumpur, gaya gempa, berat bangunan, reaksi fondasi. Sedangkan analisis kebutuhan stabilitas terkait dengan ketahanan terhadap gelincir, guling, stabilitas terhadap erosi bawah tanah. Sedangkan penambahan bangunan pelengkap bendung antara lain bangunan pengadilan, lantai pembilas, bangunan pembilas, kantong lumpur. Slide ini merupakan bagian lingkup kegiatan pokok aspek geoteknik dalam penyiapan desain dan uji pelaksanaan konstruksi bendung urban. Dimulai dari survei dan investigasi, desain bendung tipe urban, spesifikasi teknik konstruksi bendung, struktur organisasi, kemudian inspeksi keamanan bendung. Next, penetapan desain bangunan utama. Penetapan desain bangunan utama dalam ini adalah bendung, yaitu uji model pradesain bangunan utama, penyempurnaan desain bangunan utama, penetapan desain definitif bangunan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wawan Hirmawan dengan NIM 18.1003.222.01.0943 dari kelas D, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Yang selanjutnya adalah bangunan bagi dan bangunan sadap. Bangunan bagi. Bangunan bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua buah saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil. Bangunan bagi terletak pada saluran primer atau pada saluran sekunder pada suatu titik cabang. Mawardi 2010. Bangunan bagi terdiri dari pintu-pintu yang dengan teliti mengukur dan mengatur air yang mengalir ke berbagai saluran. Salah satu dari pintu-pintu bangunan bagi berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu sadap lainnya mengukur debit. Selanjutnya, pengontrol taraf muka air bangunan bagi. Pada bangunan bagi, harus terdapat bangunan pengontrol taraf muka air dan pengatur debit yang terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Pintu pengukur yang berfungsi mengatur debit yang dilaluinya. Yang kedua, pintu pengatur yang berfungsi mengatur taraf muka air yang melalui. Dan yang terakhir adalah kombinasi antara keduanya. Sebagai alat pengontrol taraf muka air bisa digunakan A. Balok sekat sebagai balok penutup. Untuk hal ini aliran melimpah melewati mercu balok sekat. Yang selanjutnya, pintu sorong sebagai pengontrol taraf muka air. Dalam hal ini pengaliran lewat bawah pintu. Bangunan sadap. Bangunan sadap merupakan bangunan yang digunakan untuk menyadap air dari saluran primer ke saluran sekunder atau saluran sekunder ke saluran tersier. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder disebut bangunan sadap sekunder yang terletak di saluran primer. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari sekunder ke saluran tersier disebut bangunan sadap tersier yang terletak di saluran sekunder. Mawardi 2010. Bangunan sadap dibangun dengan tujuan agar kebutuhan para petani mengenai air ke persawahan dapat teratasi. Untuk areal persawahan yang agak jauh dari saluran irigasi, biasanya dibuatkan trus saluran pembuat tersier baru untuk mencapai areal persawahan tersebut. Untuk membangun bangunan sadap, tentunya harus dilihat dulu berapa luas areal persawahan yang akan diairi. Kalau ternyata luasnya kurang dari 5 hektar, tentunya cukup dibuatkan bangunan corongan saja, sehingga biaya pembuatannya juga hemat. Kalau memang itu harus dibuatkan bangunan sadap, untuk trus saluran pembawa bisa swadaya dari para petani atau masyarakat dengan cara kerja bakti secara gotong royong. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian bangunan sadap. Keuntungan bangunan sadap. Yang pertama, sebagai salah satu bangunan pengelak terjadinya banjir. Selanjutnya, sebagai bangunan yang berfungsi untuk mengalir ke air ke petak-petak sawah atau kolam ikan dan lain-lain. Yang selanjutnya, tidak memerlukan tempat yang luas karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau saluran sekunder yang bersangkutan. Pengatur kecepatan datang aliran untuk setiap bangunan beredam air lumpur. Kerugian bangunan sadap. Yang pertama, karena bangunan bersifat tetap, maka perlu adanya perawatan serta pengontrolan dari pihak yang bertugas.
Yang kedua, bangunan harus selalu bersih agar umur bangunan bertahan lama. Kecepatan datang ke arah luas menjadi lebih besar daripada yang ke arah menyamping. Jika semakin banyak bangunan sadap, maka semakin luas areal yang diperlukan. Selanjutnya, bangunan bagi sadap. Bangunan bagi sadap dapat berfungsi sebagai air, juga berfungsi untuk menyadap air. Bangunan tersebut dibangun pada saluran primer dan sekunder. Yang kedua, bangunan pengatur dan mengatur muka air saluran di tempat-tempat yang ada bangunan bagi sadap atau bagi. Untuk pintu pembagi berfungsi membagi air yang mengalir ke berbagai saluran, sedangkan untuk penyadapan dilengkapi bangunan pengukur debit, yaitu antara lain alat ukur Romijin yang merupakan ambang leher dan alat untuk kram degrader berupa pintu aliran bawah. Untuk pemilihan jenisnya bergantung pada ukuran saluran sekunder yang akan diberi air serta besarnya kehilangan tinggi energi yang diizinkan. Standar perencanaan irigasi KP 04. Selanjutnya, persyaratan dan pengukur debit bangunan bagi sadap. Untuk mengontrol taraf muka air di bagian udik bangunan umumnya diperlukan bangunan pengatur. Untuk pengatur debit air di atas 900 liter per debit dapat digunakan alat pengukur debit tipe kram degrader atau Cipoletti. B. Untuk pengukur debit lebih kecil dari 900 liter per debit dapat digunakan alat ukur tipe Romijin. Selanjutnya, KP 01/2010 tentang bangunan bagi dan sadap. Bangunan bagi dan sadap pada irigasi teknis dilengkapi dengan pintu dan alat pengukur debit untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sesuai jumlah dan pada waktu tertentu. Namun, dalam keadaan tertentu, sering dijumpai kesulitan-kesulitan dalam operasi dan pemeliharaan sehingga muncul usulan sistem proporsional, yaitu bangunan bagi dan sadap tanpa pintu dan alat ukur, tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, elevasi ambang ke semua arah harus sama. Bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama. Lebar bukan proporsional dengan luas sawah yang diairi. Tata letak bangunan bagi dan sadap. Untuk bentuk menyamping, posisi bangunan atau pintu sadap tersier atau sekunder berada di samping kiri atau kanan saluran dengan arah aliran ke petak tersier atau sekunder mempunyai sudut tegak lurus pada umumnya sampai 45 derajat. Bentuk ini mempunyai kelemahan, yaitu kecepatan datang ke arah lurus menjadi lebih besar daripada ke arah samping, sehingga jika diterapkan sistem proporsional kurang akurat. Sedangkan kelebihannya yaitu bangunan ini tidak memerlukan tempat yang luas karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau saluran sekunder yang bersangkutan. Kelemahan, kecepatan datang ke arah lurus menjadi lebih besar daripada yang ke arah menyamping, sehingga jika ditetapkan sistem proporsional kurang akurat. Kelebihan, peletakan bangunan ini tidak memerlukan tempat yang luas karena dapat langsung diletakkan pada saluran tersier atau saluran sekunder yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk bentuk nombak. Pada bentuk nombak, konstruksi bangunan bagi sekunder, sadap, tersier, dan bangunan pengatur dalam posisi sejajar, sehingga arah aliran searah. Bentuk seperti ini mempunyai kelebihan, yaitu kecepatan datang aliran untuk setiap saluran adalah sama, sehingga bentuk ini sangat cocok diterapkan untuk sistem proporsional. Tetapi bentuk ini mempunyai kelemahan, yaitu memerlukan areal yang luas. Semakin banyak bangunan untuk nombak dibangun, semakin luas areal yang diperlukan. Kelebihan, kecepatan datang aliran untuk setiap bangunan adalah sama. Kelemahan, memerlukan areal yang luas. Selanjutnya, bangunan bagi dan sadap. Kombinasi sistem proporsional. Sistem ini tidak memerlukan pintu pengatur, pembagi, dan pengukur sehingga cocok untuk daerah yang terpencil. Syarat khusus, elevasi ambang ke semua arah harus sama. Bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama. Lebar bukan proporsional dengan luas sawah yang diairi. Syarat aplikasi, melayani tanaman yang sama jenisnya, monokultur, jadwal tanam serentak. Ketersediaan air cukup memadai. Sistem proporsional tidak dapat diaplikasikan pada sistem irigasi di Indonesia pada umumnya, mengingat syarat-syarat sulit terpenuhi. Bangunan bagi dan sadap. Kombinasi sistem kombinasi. Bangunan ini dapat berfungsi ganda, yaitu melayani sistem konvensional maupun sistem proporsional. Dalam implementasi pembagian air diutamakan menerapkan sistem konvensional. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengoperasikan pintu-pintu tersebut, maka diterapkan sistem proporsional. Urutan perencanaan berdasarkan elevasi sawah tertinggi dari lokasi bangunan-bangunan sadap tersebut, ditentukan elevasi muka air di hulu pintu sadap. Elevasi ambang setiap bangun sadap adalah sama dengan elevasi ambang dari petak tersier yang mempunyai elevasi sawah tertinggi.
kebutuhan air, I atau det atau HA. Setiap bangunan sadap harus sama. Demikian penjelasan dari kami tentang materi tugas besar irigasi bangunan air 2, tugas kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.